Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang baru menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Kali ini di suasana sore yang indah dan cerah ini, sambil jalan-jalan saya mencoba bikin YouTube atau konten yang mana saat ini kita akan bicara santai-santai saja tapi bermakna ya. Saya mencoba menganalisa 3 calon presiden ya. Dan ini saya ambil dari berbagai sumber, baik dari pengamat politik atau media mainstream. Yaitu ada kemungkinan bahwa Pilpres kali ini akan terjadi 2 putaran. Yang mana yang masuk di dalam radar kami dari berbagai sumber itu 2 dan 3 yang akan bertarung di 2 putaran. Dalam hal ini tidak mengecilkan yang nomor 1, tapi karena memang nomor 1 elektabilitasnya kan di bawah terus. Nah, anggaplah kita putaran nanti ya, yang putaran kedua adalah 2 dan 3. Nah, kita mulai prediksi. Ya. Yang pertama calon nomor 2. Kita kupas dulu Capres dan Cawapresnya. Oke, Capresnya Prabowo Subianto. Dalam hal ini dia itu berpengalaman sekali untuk urusan Capres-Mencapres, sehingga dia punya basis massa itu yang jelas, karena 2 kali kalah di calon presiden dan sekali kalah di wakil presiden. Cuman kelemahannya Prabowo, dia detik ini, saat ini tidak ada gagasan yang muncul dari beliaunya. Kalau bahasa kasarnya, saat ini Prabowo hanya mengekor di Jokowi saja. Nah, sementara nama Jokowi saat ini adalah baru drop-dropnya paling bawah. Dengan adanya dinasti politik, adanya nepotisme, dan segala macam itu, sehingga sampai detik ini itu masih digoreng terus. Mau tidak mau akan menurunkan elektabilitasnya Prabowo. Sekarang wakilnya, memang Gibran secara pribadi positive thinking menjak dari 2 tahun menjadi menjadi wali kota Solo. Cuman permasalahannya sekarang ini yang kita pikirkan adalah negara. Negara sebesar Indonesia dengan penduduk 270 juta. Banyak orang prediksi kalau Gibran masih terlalu awal untuk jadi wakil presiden. Cuman positifnya di Gibran adalah karena dia anak Jokowi, anak presiden. Istilahnya sang pangeran lah. Mau tidak mau, just effect, artinya pengaruh dari orang tua itu masih besar sekali. Jadi itulah sebagai positif dan negatifnya letak dari situ. Sehingga 2 kandidat ini untuk memimpin negara masih tanda tanya besar karena rekodnya masih nggak jelas. Ya. Sekarang kita bicara nomor 3, Ganjar. Kita sudah tahu semua Ganjar punya dedikasi, punya prinsip yang tegas, apalagi terutama untuk memberantas radikalisme. Dan dibuktikan dia 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah, sukses dengan segala macamnya ya. Baik itu program-program pengentasan miskin, program dan lain-lain ya. Dan semua mengakui bahwa Ganjar untuk memimpin negara sebesar Indonesia udah siap, dalam arti luar dan dalam secara pribadi. Nah, itu Ganjar. Ditambah lagi wakilnya Pak Mahfud MD yang sangat luar biasa.
sampai detik ini yang namanya pakar hukum yang jujur dan perlu bisa dipertanggungjawabkan adalah Pak Mahfud MD. Ya. Jadi dua pasangan ini memang luar biasa. Jadi bahasa kasarnya kalau pasangan ini dijual di masyarakat itu sangat laku. Tergantung tim-timnya itu bagaimana cara mempromosikan. Nah, sekarang kira-kira pemenangnya siapa di putaran yang kedua? Kita ambil dari berbagai analisa politik dan media-media mainstream yang bisa kami kumpulkan. Ada kemungkinan, ya, anggaplah ini nomor 1 itu jatuh, ya, nomor 1 jatuh, sehingga dia mau merapat kemana? Nah, hitung-hitungan politiknya gampang. PKB dari dulu itu tetap merapat ke PDI, ya. Dan perlu diketahui PKB mayoritas di dalamnya adalah NU. NU itu sudah identik yang namanya Pak Mahfud MD, terus Yeni Wahid yang sekarang masuk TPN. 90% PKB dan pendukungnya itu merapat ke Ganjar. Loh. Terus sekarang kita bicara Nasdem. Nasdem apapun alasannya saat ini kecewa Jokowi sangat berat sekali. Nah, dan begitu juga untuk kubu PDI Perjuangan begitu kecewanya. Sama-sama dikecewakan, kemungkinan besar dia akan merapat ke PDI. Kenapa? Memang kemarin kan memang bergabung di dalam satu koalisi. Nah, sementara PKS itu masih bingung dan analisa juga masih bingung. Ya udah, mungkin mau oposisi terus. Jadi kalau dua kekuatan ini bergabung menjadi satu di kubunya Ganjar, saya pastikan itu akan menang. Ya otomatis dibicarain benar politik tidak melampaui Tuhan, tidak. Ini kan bicara analisa ya. Jadi sekarang kalau ini bergabung, hitung-hitungan daerah yang dimenangkan dari Ganjar ya. Yang pertama Jawa Tengah, Jogja itu tanpa ada ini pun sudah kita menang. Putaran pertama akan menang ya. Bali itu sudah putaran pertama menang. Yang putaran kedua, yang survei sekarang ini kan Jawa Timur itu masih menang. Tapi kemungkinan kan direbut. Dengan adanya Muhaimin dan Partai Nasdem bergabung, optimis Jawa Timur dikuasai. Maka dari itu, dua kali Pilpres 2014 dan 2019 Pak Jokowi itu menang Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Walaupun Jawa Barat kalah, tetap sebagai juara. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa Pak Ganjar di putaran kedua itu akan menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Yang dulu tidak dikuasai Pak Jokowi adalah Madura masuk, terus Bali. Maka dari itu, dari ini bisa disimpulkan putaran kedua pun Ganjar akan landing sebagai pemenang. Begitulah, mudah-mudahan analisa ini bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.